Shalom, Bapak Ibu jemaat terkasih. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang akan saya sampaikan kepada kita semuanya. Semoga Bapak Ibu jemaat terkasih boleh dipimpin Tuhan untuk memahami firman ini. Sebelum saya menjelaskan dan kita membaca firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam nama Yesus, kami sangat bersyukur, berterima kasih untuk anugerah yang besar yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Satu malam Engkau telah menolong dan menjagai kami. Engkau telah mengantarkan kami hingga pada pagi hari dengan kekuatan yang baru dan kesehatan yang baru. Sungguh bersyukur punya Allah yang besar yang senantiasa menjagai kami. Tuhan, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami, izinkan kami boleh merenungkan sebagian firman-Mu ya Tuhan. Berikan kami pengertian agar kami memahami firman. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita buka dari Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52 saya akan baca kepada kita semuanya. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerikho. Dan ketika Yesus keluar dari Yerikho bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus. Anak Timeus duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Terpujilah Allah yang mempunyai firman, dan berbahagialah kita yang melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Shalom. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah sembuh karena iman. Sembuh karena iman. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tentu kita pernah sakit, ya. Kita pernah merasa tubuh kita pernah menghadapi penyakit. Apalagi di dalam situasi pandemi ini, kita pantang sekali sakit. Kita sudah flu saja, batuk saja, mau demam, mau hoyong, pening, kita sudah panik. Karena yang kita takutkan jangan sampai gejala-gejala seperti itu bisa membuat gejala COVID. Intinya gini Bapak Ibu, setiap kita punya penyakit dan pernah sakit. Nah, ketika kita sakit, kepada siapa kita pertama sekali menghadap? Sebagai orang Kristen, kita perlu menghadap kepada Tuhan. Betul ya? Kita menghadap kepada Tuhan yang benar. Sebab Tuhan yang benar itulah yang akan memimpin kita untuk kita boleh mendapatkan, melakukan hal-hal yang baik, terkhusus dalam proses penyembahan kita. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan ini, Bapak Ibu jemaat terkasih mungkin pernah mendengar kisah Arthur Ashe. Dia adalah seorang petenis terkenal di Amerika Serikat. Orang yang sangat terkenal, terhebat, ya. Pintar, jago lah petenis. Bahkan dia dalam luar negeri pun sangat terkenal, memenangkan pertandingan internasional.
Pada suatu hari Arthur Ashe ini ya mengidap penyakit sehingga ia harus dioperasi, dan operasi itu dilakukan selama 2 kali. Alhasil Arthur Ashe ini menjalani selesai proses operasi yang ada. Biasanya kalau setelah operasi selesai, sering itu pasti sembuh. Tetapi nyatanya ternyata Arthur Ashe ini bukannya sembuh, malah makin berat di dalam penyakit. Ternyata dia setelah dioperasi dan divonis kembali, ia mengidap penyakit HIV. Dalam pendonor darah, ternyata ada darah yang terkena penyakit HIV, dan itu sudah masuk dalam tubuhnya, dan itu menjadi virus terberat. Lalu dalam situasi tersebut ada banyak orang mengirimkan surat kepada Arthur ini. Ada satu surat yang menjadi perhatian daripada Arthur. Dia mengatakan begini, "Mengapa Tuhan mengizinkan kamu melalui semua ini?" Lalu dia mengatakan memberikan tema, "Mengapa saya?" Lalu dia menjawab beberapa. Intinya begini, dia menjawab begini, "Ketika saya menang melawan pertandingan, saya tidak pernah bertanya kepada Tuhan, mengapa saya yang menang, mengapa tidak yang lain? Lalu kenapa ketika saya harus mendapatkan penyakit seperti ini, mengapa saya berkata kepada Tuhan, kenapa harus saya mengalami penyakit ini?" Akhir kisahnya ternyata Arthur meninggal dunia. Dalam menjalani proses yang ada, Arthur tidak pernah menyesal dan meninggalkan Tuhan. Dia hanya bersyukur bahwa apa yang dialaminya itu adalah sebuah anugerah terbesar, dan apa yang dialaminya itu merupakan proses yang namanya penyakit. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Bartimius adalah orang yang buta. Sejak dari kecil hingga masa tuanya itu saja, dia sudah berpuluh tahun melalui masa yang sulit. Dia buta, Bapak Ibu jemaat terkasih. Tetapi ketika ia mendengar bahwa Yesus melewati kampung dia, terpikir oleh dia tentang suara-suara yang dia dengar bahwa Yesus adalah orang tokoh yang sangat menyatakan mujizat. Ketika Yesus lewat dan Bartimius memanggil Yesus. Di dalam firman Tuhan yang kita baca barusan, ada 2 kali dia memanggil Yesus. Ini membuktikan bahwa dia betul-betul menginginkan bahwa Yesus menyembuhkan dia. Apa yang kita lihat daripada Bartimius sehingga pada akhir cerita ini ia melihat, ternyata ada hal yang baik yang kita perlu tiru daripada Bartimius. Yang pertama, saudara, berdoa. Dia sungguh-sungguh berdoa, berseru. Dia sangat membutuhkan Tuhan Yesus menjamah dia, menolong dia, menyembuhkan dia. Apa yang terjadi kepada dia? Dia memanggil Yesus. Dia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Ini adalah seruan yang sangat-sangat dari lubuk hati dan keseriusannya. Bapak Ibu jemaat terkasih, pernahkah kita berdoa sungguh-sungguh? Lalu kesungguhan apa yang ada di dalam doa kita? Atau mungkin ketika kita punya pergumulan yang berat, baru kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan? Saya rasa dan saya harap jangan seperti itu. Doa, ketika kita berdoa kepada Tuhan, ketika kita berseru kepada Tuhan, ingat, kesungguhan, keseriusan harus ada di dalamnya. Karena doa yang benar itu besar kuasanya, sebagaimana di dalam kitab yang lain. Kita harus berseru kepada Tuhan. Yang kedua, apa yang kita lihat daripada Bartimius? Dia menanggalkan keburukan dirinya. Di dalam ceritanya dia katakan bahwa ia menanggalkan jubahnya lalu berdiri dan mendapatkan Yesus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Bartimius adalah orang yang sangat
Mungkin di dalam manusia dia orang yang bau, jijik, jorok ya, jubahnya harus ditanggalkan. Artinya adalah seluruh kehidupan buruk kita, seluruh kebiasaan buruk kita tanggalkan untuk mengalami kesembuhan di dalam Tuhan. Kita harus menanggalkan sifat duniawi kita, dan itu yang dilakukan Bartimeus. Segala kejorokan dalam dirinya, walaupun hanya sebatas jubah saja, dan itu ada komitmennya, dia tinggalkan pada saat itu. Alhasil Tuhan memanggil dia, dan Yesus berhadapan dengan Bartimeus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus bertanya kepada dia, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Dan Bartimeus menjawab, aku ingin melihat. Bapak Ibu jemaat terkasih, dalam mujizat-mujizat Yesus yang lain, Yesus selalu memakai sarana-sarana. Tapi pada saat itu, Yesus tidak memakai sarana apapun. Yesus berkata, pergilah, imanmu telah menyelamatkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat bagaimanakah iman yang dimiliki oleh Bartimeus. Penyakitnya adalah buta. Penyakitnya adalah belum mengenal Yesus secara sepenuhnya, mengenal Allah. Dan pada saat itu, ketika dia menunjukkan hal yang baik di hadapan Yesus, tindakan yang baik di hadapan Yesus, Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan. Karena imannya ia sembuh. Seperti saya katakan dari awal tadi, setiap kita pernah sakit, dan ketika kita sembuh dari penyakit kita itu, ingat, bukan karena obat ketika kita berobat ke klinik atau kemana, bukan karena sarana-sarana yang lain sehingga kita sembuh, tidak, tapi karena Tuhan Yesus mengobati dan menyembuhkan kita. Anggaplah dirimu Bartimeus yang sakit, walaupun tidak serupa dengan Bartimeus yang buta. Kita mengalami penyakit yang sama, tapi percayalah, jika kita datang kepada Tuhan Yesus, kesembuhan itu akan kita miliki sendiri, hanya dengan modal. Jadi sembuh karena iman. Jadi modalnya apa? Iman. Sebagaimana firman Tuhan hari, mari bersama-sama jemaat yang terkasih percaya bahwa kasih Tuhan beserta dengan kita. Saya berdoa, dan siapapun yang sakit di antara kita maupun ada keluarga kita, percayalah, ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, ingat janji kesembuhan itu akan dimiliki oleh kita. Percayalah, sebab orang yang datang kepada, orang yang berseru kepada Yesus, itu Tuhan dengarkan. Makanya di dalam Matius pasal 11 dia katakan, ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Kita adalah orang yang berbeban berat. Ketika kita sakit, kita berbeban berat. Yesus berkata, marilah kepadaku, aku akan membuat engkau lega. Kelegaan itu bersifat dengan kesembuhan, dengan kesabaran, dan itu akan dimiliki oleh orang-orang yang datang kepada Yesus. Kiranya firman Tuhan hari ini menolong kita dan memberkati kita, untuk kita tetap menjadi bagian daripada menjadi saksi-saksi Tuhan. Tuhan memberkati kita melalui firman Tuhan ini. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur kepadamu di pagi hari ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan dari kisah Bartimeus, yang pada akhirnya ia disembuhkan dari mata jasmaninya. Ia boleh melihat kembali karena modal iman. Tuhan, seringkali kami juga mengalami hal yang mungkin serupa. Kami sering sakit, kami mendapatkan beban berat dalam kehidupan ini, kesulitan baik dalam ekonomi dan berbagai hal yang lain, pekerjaan. Tuhan, seringkali kami lupa akan kuasa Tuhan Yesus. Ajarlah kami melalui firman-Mu ini Tuhan, supaya kami senantiasa menjadi seperti Bartimeus yang menunjukkan iman yang benar di hadapan-Nya, dan pada akhirnya mengalami kesembuhan dan pemulihan. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat yang menonton, menyaksikan ini, seluruh saudara-saudari yang menyaksikan dan menonton video ini, untuk memberkati mereka apapun yang kesulitan yang mereka hadapi pada saat ini, entahkah ekonomi, keluarga, pekerjaan, jodoh, dan pertumbuhan iman mereka, pelayanan. Tuhan berkati semua dalam pertolongan Tuhan saja. Lindungi dan mampukan setiap kami untuk menghadapi setiap kesulitan yang ada ya Tuhan, dan ajarlah kami bahwa apapun yang kami alami itu semata-mata untuk membuat hidup kami lebih dekat kepada-Mu. Terima kasih Bapa di surga.
anugerah. Berkati kami sepanjang hari. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan beserta dengan kami agar apa yang kami lakukan berkenan kepada-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.